Kapan tanggal mainnya? Tunggu waktu tanggal main. Alkitab berkata, Pengkhotbah pasal 3, segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini ada waktu. Hanya boleh datang waktu. Kalau sudah datang waktunya, lalu kita lihat satu dan lain itu sama dengan orang liar. Bukan saja orang liar, tapi orang liar kita itu mau kasihan juga, hampir tidak bisa kenal kita dan mau memberi kasihan kepada kita. Karena kita hanya berkata, mau bagaimana? Itu begini. Bagaimana? Masih ada waktu bagimu dan bagiku. Kalau engkau atur hidup sedemikian rupa, engkau akan lebih mengasihi Tuhan. Yang kedua, memberi keuntungan pada hubungan kita dengan Allah. Tuhan nomor satu, segala sesuatu nomor dua dalam diri kita. Kita selalu mengutamakan Allah dalam segala sesuatu. Itu kalau kita atur hidup sesederhana mungkin, maka kita lebih mengutamakan Tuhan. Karena kita sibuk dengan Tuhan, urus Tuhan, maka saya percaya. Alkitab berkata bahwa carilah dahulu kerajaan sorga serta kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Baik. Lalu apakah kita tidak perlu kerja? Saya tidak bicara bahwa jangan bekerja, sebab Alkitab berkata orang yang tidak bekerja tidak boleh beri dia makan. Berarti kita harus bekerja, tapi kita harus sesuaikan dengan keadaan yang ada. Memanage demikian rupa, mengatur hidup. Belanja harus zakat, apa hari ini sayur apa dan musim. Jadi mengurangi, bukan berarti mengurangi supaya untuk apa? Karena hidup di zaman keadaan sekarang ini, kalau kita tidak ada simpanan sedikit-sedikit juga, nanti repot. Pada saat kita mau butuh mengada siapa? Koperasi. Kalau koperasi tidak ada lagi, itulah biasanya. Jadi atur sedemikian rupa, mulai mengurangi supaya ada simpan-simpan sedikit, taruh di belek, celana. Atau mungkin ada koperasi yang sekarang menawarkan kepada saudara simpan 3 bulan bisa pinjam, lebih gampang. Tidak usah pemborosan. Supaya ketika sudah ada uang, tidak ada uang, ada sedikit taruh di belek, celana. Lalu bisa ambil itu, manfaatkan itu. Daripada selesaikan habiskan, lalu kalau tidak ada uang mau menghadap siapa? Mau menghadap Maria Chloe? Sekalipun dia jual ikan tiap hari, tidak akan ada uang. Karena ini hari uang mana, besok langsung diikan. Jadi kalau pinjam itu uang besok hemat. Nah sifat kita juga kejelekannya satu, sepinjam amin nanti mau kasih kembali itu susah. Susah kembali. Jangankan itu, kita pernah bentuk yang namanya arisan. Sampai ada yang mati, habis hidup mati lagi. Arisan giliran mereka rajin, kita menjadi orang yang memberi semangat. Giliran datang di kita. Ya, kita tidak usah ngomong dong, tapi kalau orang yang dengar, yang tahu pernah ikut dia keberasaan jalan, lu berdosa besar ya. Makan orang bundoi, orang store tersebut, lalu dia datang di orang, lu bilang lu sudah ada apa-apa, dan akhirnya masa bodoh. Akhirnya mereka justru gereja, gara-gara arisan. Di dia enak, lancar, datang di kita, mana mau lancar? Tidak akan lancar. Tapi waktu kita pernah calon DPR suruh mereka pilih kita, mereka tidak pilih juga. Bayang, besok semakin kita bodoh. Itu orang yang tidak tahu perasaan di orang lain. Masa di orang lain dukung kita, datang kepada dia. Masa kita hanya nonton, garuk kepala, bolong dapat dan lain. Kalau saya masih simpan memang bulan ini, bulan ini, supaya tiap bulan jangan ditagih. Tiap bulan tidak perlu ditagih. Ya berarti kemarin dari
dari Indohome datang. Karena saya tidak bayar WiFi 2 bulan. Tujuan saya tidak mau pakai WiFi lagi. Saya cuma mau pakai WiFi berjalan. Jadi kemana-mana saya bawa. Jadi orang petugas datang, Bapak kita mau foto dulu, foto untuk apa? Nah, tidak, jangan Bapak tidak menjadi pelanggan lagi begini loh. Saya bayar, bukan saudara, kan saya bayar, jangan foto-foto. Usaha gunakan saya foto lagi kan penjara atau saya? Oke, pakai foto supaya ketika Bapak mau urus lagi, Bapak mau pasang WiFi lagi, bisa. Padahal tujuan saya tidak mau pasang lagi. Karena pertama repot, ribet begitu, karena kabelnya mesti dari mana, pernah putus ulang-ulang, kita perlu masuk sambung kabel berapa banyak kali. Jadi saya cuma berpikir pasang WiFi berjalan. WiFi berjalan itu, saudara, dia tidak perlu hela kabel dari mana-mana, tidak perlu. Cukup saudara beli alatnya saja, asal ada listrik di rumah, pakai itu. Dia bisa 32 channel. 32 orang bisa pakai. Harganya lebih murah. Habis dia pulsa, isi pulsa saja, jauh lebih bagus daripada saya mesti bayar tiap bulan itu 400 sampai 500 tiap bulan. Nah karena itu sekarang dia bilang foto sama saya, jangan foto sama terjadi masalah buat saya. Tidak usah, saya bayar, tidak usah foto-foto. Ya maksud kita supaya Bapak ketika nanti datang mau urus baru lagi, Bapak tidak bayar lagi, langsung saya bilang oke. Anak-anak sekolah, jadi mereka tadinya kan pasang itu karena COVID sehingga pelajar di rumah, sekarang tidak perlu lagi jadi cabut saja Bapak Ibu Saudara. Nah karena itu saya bilang sama dia, saya tidak mau merepotkan juga. Yang penting saya tidak berhutang di Indohome, saya bayar. Tidak. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak menganggap diri kita ini hebat. Tidak. Mengapa kita tidak menganggap diri kita hebat? Karena kita lihat di sini bahwa Tuhan Allah itu hebat luar biasa. Tuhan Allah mampu dan sanggup dan menolong kita. Karena itu kita tidak boleh melupakan Tuhan Allah dalam segala sesuatu. Karena itu mengatur hidup sedemikian rupa, pertama menyenangkan Tuhan, yang kedua menyenangkan diri sendiri, tidak merepotkan orang lain. Sebab kalau kita tidak mengatur hidup sedemikian rupa, merepotkan orang lain, bikin susah pikiran kita, bikin susah diri kita, dan juga akan Allah menjadi korban. Karena kita pun susah, Tuhan Allah jadi korban. Kenapa? Karena kita tidak datang ke gereja, karena kita punya masalah, kita tidak lagi suka datang masuk ke gereja. Makanya seperti minggu lalu saya bilang, orang yang tidak suka masuk gereja, yang tinggal di luar rumah itu lama-lama dia jadi dukun. Karena dia cuma tinggal di rumah, lama-lama dia jadi dukun. Lalu orang lain bisa datang minta doa kepadanya, bawa garam, bawa kurus, bawa air, dan bawa Tuhan. Oh, lawan apa di sini? Karena itu atur diri sedemikian rupa supaya kita jangan susah. Katakan amin. Kalau mau bikin susah diri, ya tidak usah ikut mekanisme hidup sederhana. Karena banyak orang menyatakan hidup yang sesederhana mungkin membuat banyak orang sukses dan berhasil. Saya pelajari ini dari orang Cina, saya pelajari ini dari orang Bugis. Orang Bugis kalau jual kayu, dengar saudara terkasih dalam Tuhan, rokok 1 batang, dia bisa jadikan itu isap 1 hari. Pagi setengah, siang setengah, sore setengah. Orang Cina kalau dia berbisnis, dia cuma makan bubur. Hanya makan bubur. Nanti setelah dia diberkati dan lain sebagainya, maka dia mulai rubah cara makan. Karena kalau bubur terus dia tidak harus pakai makan nasi dan tapi dia ukur. Kalau Cina zaman modern beda dengan Cina zaman dulu. Cina Timur yang ada di kota Kupang kita kenal mereka. Zaman dulu, kalau hujan dan berdiri saya di muka toko saya aus di sini. Itu toko saya buka toko saya dia hitung. Kenapa? Pak, pajak. Orang yang berdiri di situ tuh dikenakan pajak, bahkan tidak boleh ada di situ.
jualan, sebentar ada hujan kita berlindung sebentar. Kita bisa bayangkan itu. Nah, model sekarang tidak begitu. Orang lebih memiliki hati. Kalau orang berdiri di situ, orang juga tahu diri, tidak dia jualan menjadi masalah. Itu prinsip dalam orang Jawa. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Amsal pasal yang ke-30 ayat 7 dan 9. Amsal 30 ayat 7 dan 9. 7 sampai 9. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebab aku mati. Ya, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianmu, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku tidak mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Maka dari itu mengatur hidup sedemikian rupa. Atur hidup sedemikian rupa, karena hidup ini rileks, hidup ini enteng, tidak ada masalah dan tidak ada beban. Hanya yang menciptakan beban dan masalah dalam diri manusia adalah manusia itu. Tuhan kan ciptakan kita tidak dengan beban apapun. Waktu Tuhan Allah menciptakan kita, segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji itu didahulukan diciptakan, lalu Tuhan Allah berkata, segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji itulah makanan. Jadi tidak susah. Hanya kadang-kala kau cari-cari susah, cari-cari gara-gara, cari-cari masalah, dan kemudian membuat kita menjadi bermasalah dan juga kita ini hidup dalam tekanan. Karena itu saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita tidak seperti yang diungkapkan oleh Salomo ayat ini, jangan aku miskin supaya jangan telanjang, jangan aku lapar supaya jangan mencuri. Maka kemiskinan dan kelaparan, dua hal itu ada kaitannya dengan jika kita mengatur hidup kita sedemikian rupa dengan baik, maka kita tetap ada makanan untuk makan, kita tetap ada pakaian untuk pakai. Paulus berkata, kalau ada makanan dan pakaian cukuplah itu, tak usah lebih dari itu. Yang terakhir, yang ketiga, memberi keuntungan kepada orang lain. Hidup sederhana memberi waktu, tenaga untuk bersekutu dengan sesama. Kalau kita hidup sesederhana, memberi keuntungan bagi orang lain, berarti ada relasi, ada sahabat, ada bersama-sama, ada satu paket dalam beribaratan dan lain sebagainya. Tapi kalau hidup yang kita hidupi seperti ayat 8 bahagian B sampai ayat 9 1 Timotius pasal 6, maka kita tidak ada waktu dan berpikir dengan sahabat relasi, karena kita hanya berpikir bagaimana caranya bekerja sedemikian rupa untuk mencukupi yang kita mimpikan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita atur hidup sesederhana mungkin, kita ada waktu dengan teman-teman, ada waktu dengan keluarga, ada waktu dengan anak-anak Tuhan untuk bersahabat, berkomunikasi dan lain, ada waktu. Nah, jika saudara ingin ada waktu, maka dengar seperti yang saya katakan, ini sederhana, tapi tidak sesederhana orang katakan. Kita berbicara di sini, saudara dan saya ada di sini. Kalau saya bilang saudara orang sederhana, saya kan tidak tahu di kehidupan rumah tangga, di dalam usaha dan bisnis saudara, kepada orang sederhana. Tapi saya bicara kepada kita, mengatur rupa hidup sedemikian rupa, memanage hidup sedemikian rupa untuk hidup lebih sederhana, meringankan beban kita, membawa kita kepada pikiran yang lebih cerdas, pikiran yang lebih tajam untuk lebih mengasihi Tuhan. Karena itu hari ini saya bicara kepada kita tentang bagaimana kita
kita harus hidup sesederhana mungkin, karena itu menyenangkan Allah dan Allah senang. Kalau saudara baca Alkitab paling banyak saudara temukan Tuhan Allah, Tuhan Yesus senang dan bergaul dengan orang-orang kecil. Orang-orang kecil itu dikategorikan bukan orang sesederhana mungkin. Orang kecil artinya orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dianggap orang kecil, sekalipun dia orang kaya, dia orang ada punya, maka dia berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kita menganggap diri kita orang hebat, orang luar biasa, Tuhan Allah paling menentang hal itu. Karena kita tidak akan ada hubungan sesama. Makanya kita perlu pahami tentang salib. Salib itu ada hubungannya horizontal dan vertikal. Itu ada hubungannya dengan ibadah. Ibadah yang pertama adalah ibadah hubungan manusia dengan Tuhan Allah, dan ibadah yang berikut adalah ibadah hubungan manusia dengan sesama. Dan karena itu kalau saudara datang ke gereja menemukan ada tema di samping kiri kananmu, nah itu namanya ibadah antara Tuhan Allah dan sesama. Ada relasi, ada sahabat. Nah kita punya waktu diskusi, oh selamatkah, selamat, bahagia, sukacita, dan lain sebagainya. Jadi kita ada waktu. Tapi bayangkan orang-orang yang tidak ada waktu dengan Tuhan sangat disayangkan. Ketika mereka mengakhiri hidup di dunia, ada pertanyaan yang besar datang kepada mereka. Ketika mereka mengakhiri hidup di dunia, ada pertanyaan besar yang datang kepada mereka. Karena pernah baca kisah orang kaya dan Lazarus, orang-orang yang sederhana, orang miskin. Ketika Lazarus mati mendapatkan tempat Abraham, memang dia dalam pangkuan Abraham. Tetapi ketika orang kaya mati, saudara akan lihat siapa yang menjadi teman sahabat di sana? Tidak ada. Alkitab berkata, untuk aqua 11 saja yang dia butuhkan, dia tidak ada orang bisa memberikan kepada dia. Karena jawaban Bapak Abraham berkata, di antaramu dan antaraku terdapat jurang pemisah. Dari sana tidak bisa ke sini, dari sini tidak bisa ke sana. Lalu apa yang dikatakan oleh orang kaya? Kalau begitu, tolong sahabat rekan saya, keluarga famili saya, mereka masih ada di dunia ini. Kalau boleh, kirimkan orang mati dari sini mengingatkan mereka bahwa ternyata kalau sudah sampai di tempat ini, maka tidak ada lagi tempat yang lain yang kita bisa minta tolong. Abraham bilang apa dengan orang kaya itu? Pada mereka masih ada hamba-hambaku, nabi-nabiku, masih ada firman Tuhan. Oh, kalau mereka tidak percaya pun, orang mati dari sini datang memperingatkan mereka pun, mereka tidak bertobat. Karena itu hari ini, saudara terkasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Yang disampaikan kepadamu adalah maksud dari firman Tuhan. Kita harus memanage hidup sedemikian rupa untuk berkenan kepada Allah, untuk berkenan kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan memberkati kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Katakan inilah